Halo semuanya, pernah nggak sih kalian ngerasa kalau masalah seksualitas dan tubuh seseorang sering banget dijadiin bahan gosip, moral-moralan, atau bahkan alat kontrol untuk mengontrol seseorang? Nah, di video kali ini kita akan membahas sebuah artikel yang berjudul Seks dan Politik Penghukuman karya dari Alia Roslan dari majalah Basis yang berjudul Mendendeng Cewek. Nah, sebelum kita membahas artikel ini lebih lanjut, perkenalkan saya Gracelyn Fiostanto dari kelas 11A nomor absen 7. Nah, artikel ini menarik banget teman-teman, karena artikel ini membuka cara pandang baru terkait masalah seksualitas dan tubuh seseorang yang ternyata sering digunakan sebagai alat kontrol sosial ataupun alat politik. Artikel ini diawali dengan sebuah kasus yang terjadi di Sumatera Utara di mana 4 pria ditangkap karena dicurigai sebagai kelompok homoseksual. Jadi mereka nggak melakukan tindakan kriminal apapun nih. Nah, bener banget. Jadi 4 pria tersebut bukan melakukan tindakan kriminal, namun karena orientasi seksual mereka yang dianggap menyimpang. Pembahasan Ayla tidak muncul begitu saja. Artikel ini berada dalam konteks meningkatnya pengawasan terhadap kelompok minoritas seksual di Indonesia, seperti LGBT. Dalam beberapa tahun terakhir, kita sering melihat pemberitahuan atau tindakan aparat yang seolah-olah menempatkan orientasi seksual seseorang sebagai ancaman moral. Ayla juga menghubungkan fenomena ini dengan sejarah panjang kolonialisme dan moralitas agama. Sejak masa kolonial, tubuh, perilaku, seksual masyarakat sudah diatur, diawasi, dan diberi label tertentu oleh pemerintah saat itu. Tradisi moral keagamaan kemudian memperkuat cara pandang ini, sehingga masyarakat terbiasa menilai seksualitas dengan standar moral tertentu. Salah satu poin penting dari pembahasan Ayla yaitu bagaimana peran aparat dan juga media sebagai pihak yang bekerja sama untuk mengadakan adanya penghukuman publik. Orang yang dianggap melanggar norma seksual tidak hanya ditangkap, namun dipermalukan melalui pemberitaan, foto-foto yang beredar, dan juga narasi singkat yang negatif. Maka, hasilnya, masyarakat ikut menghakimi tanpa memahami konteks, dan juga menimbulkan stigma terhadap kelompok seksual minoritas yang semakin kuat. Ayla memberikan kritik tegas bagi negara dan juga masyarakat. Ia menilai bahwa banyak penghukuman seksual terjadi tanpa memahami faktor sosial, budaya, dan juga psikologis yang melatar belakangnya. Untuk saya sendiri, dari artikel ini membuka mata bahwa isu seksualitas tidak bisa hanya dilihat dari sisi negatif, sisi moral, dan juga sisi dosanya saja, namun seksualitas merupakan salah satu identitas dari diri manusia yang sangat kompleks. Ketika negara ataupun masyarakat berusaha untuk mengontrol dan menghukumnya, yang rusak ialah martabat dan kebebasan manusia itu sendiri. Ayla mengajak kita untuk bisa lebih sadar, berhati-hati, dan bijak dalam menghakimi ataupun sebelum menghakimi seseorang, apalagi yang tidak sepenuhnya merugikan kita secara langsung. Terima kasih semuanya dan Pak Armi sudah menonton video ini. Semoga penjelasan dari saya bisa jelas untuk membantu memahami isi artikel dari Seks dan Politik Penghukuman ini. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa!